Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azani Allah ta'ala wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak salah, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6 di pertemuan PCJ. Pada kali ini kita masih meneruskan materi sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas satu hadis tentang sifat wudhunya Nabi Muhammad SAW dari seorang sahabat yang bernama Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Sekarang kita setelah kita membaca hadis tersebut, mengartikannya dan menjelaskan apa yang ada di dalamnya, kita masuk ke ma'ani al-mufradat atau arti di setiap mufradat. Kalimat yang pertama adalah al-wudu'u. Di sini dikatakan bi dhammil wawil ula, dengan menggunakan dhammah di wawu yang pertama. Wudu'u itu artinya apalah? Fi'lul wudu'i, sebuah amalan wudu yang kita kerjakan, itulah yang namanya wudu. Definisinya apa? Wa huwa ghaslul wajhi tsummal yadaini ilal mirfaqaini tsumma mashur ra'si tsumma ghaslur rijlaini ilal ka'baini. Definisinya adalah, yang namanya wudu adalah ghaslu al-wajhi atau membasuh muka, tsummal yadaini kemudian membasuh atau mencuci kedua tangannya, ilal mirfaqaini sampai kedua sikunya, tsumma mashur ra'si kemudian mengusap kepalanya, atau dalam mazhab lain mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir adalah tsumma ghaslu rijlaini kemudian mencuci kedua kaki, ilal ka'baini sampai kedua mata kaki. Itu definisi wudu. Adapun al-wudu, kalimat kedua adalah al-wudu'u dengan menggunakan fathah di atas waw, bi fathil wawi al-ula. Wudu adalah al-ma'ul ladzi yatawaddau bihil insan. Alma, air yang dipergunakan oleh manusia untuk berwudu, airnya dinamakan wudu. Kemudian Maula Utsman, apa sih maksudnya Maula Utsman? Atiqu Utsman. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, Maula adalah sebutan untuk seorang mantan budak yang sudah dibebaskan oleh majikannya. Maka bisa saja budak tersebut atau si mantan budak tersebut masih mengabdi kepada orang tuanya, masih mengabdi kepada majikan atau mantan pemiliknya dalam bentuk sebagai seorang maula, atau mungkin bisa katakan seorang pembantu, tapi dia sudah menjadi orang yang merdeka, bukan lagi seorang budak. Dia punya hak untuk memiliki uang, dia punya hak mungkin untuk menerima imbalan dari apa yang dia lakukan, atau mendapat gaji apa yang dia laksanakan. Itu namanya maula, bukan lagi seorang budak seperti yang diperintahkan oleh agama Islam untuk menghapus perbudakan. Itu namanya Maula Utsman atau pembantunya atau maulanya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma yang bernama Humran. Kemudian da'a biwudu'in, apa sih maksudnya da'a biwudu'in? Da'a memanggil, wudu itu air wudu, maksudnya talaba ma'an, minta air, liyatawaddau bihi, untuk berwudu si sahabat Utsman. Kemudian afragha, mana afragha yufrighu, sabba yasubbu. Sabba yasubbu itu artinya adalah menyiram. Kemudian
Setelah afragha yufrighu, kemudian ada kalimat selanjutnya biyaminihi. Biyaminihi apa maksudnya? Yaduhu al-yumna, yamin adalah maksudnya al-yadul yumna, tangan kanan. Kosakata selanjutnya tamadmadu yatamadmadu, artinya adkhalal ma'a, memasukkan air, fi famihi, ke dalam mulutnya, wa harrakahu, kemudian air yang ada di dalam mulutnya itu digerakkan, maksudnya dikumur-kumurkan. Itu namanya tamadmadu yatamadmadu. Kemudian istansyaqa, apa artinya istansyaqa? Jadzabal ma'a binafasihi. Jadzaba itu menarik ataupun menghirup, al ma'a air, binafasihi dengan menggunakan nafasnya. Dibawa kemana airnya tersebut? Ila batini anfih, ke dalam mulut, ke dalam lubang hidungnya. Itu namanya istansyaqa yastansyiqu. Lalu apa yang dilakukan setelah memasukkan air? Istanthara. Istanthara yastansiru, apa artinya? Akhrajal ma'a, mengeluarkan air, min anfihi, dari hidungnya, ba'dal istinsyak, setelah melakukan istinsyak. Jadi ketika dimasukkan itu namanya istinsyak, kemudian proses mengeluarkannya itu namanya istinthar. Istinthar. Kemudian ikhwani fiddin azanillahu ta'ala wa iyyakum, kosakata selanjutnya adalah al-mirfaqon. Apa itu al-mirfaqon? Tasniyatu mirfaq adalah bentuk musanna atau bentuk dobelnya mirfaqun, mirfaqoni, jamaknya marafiq. Apa artinya? Huwa mausilul dhira, penyambung dhira, lengan tangan. Itu penyambungnya, itu yang kita sebut sebagai siku, itulah yang namanya mirfaqun. Bentuk gandanya mirfaqani. Oke, selanjutnya masaha bira'sihi. Apa arti masaha bira'sihi? Amarra yadaihil muballalataini, menyela-nyelakan atau meratakan kedua tangannya yang sudah basah, bil ma'i, dengan menggunakan air, ala ra'sihi, di atas kepalanya. Itu namanya masaha bira'sihi. Kemudian la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Apa artinya? La yufakir, dia tidak berpikir apapun. La yufakiru bisyai'in, dia tidak memikirkan apapun. Kharijin an salatih, yang di luar salatnya, enggak mikirin di luar salat, khusyuk. Itu namanya la yuhadditsu fihi ma nafsa. Kemudian ma taqaddama min dzambi. Apa maksudnya ma taqaddama min dzambi? Ma sabaqa, apa yang sudah terlewat, min ma'siyatihi lillah, dari maksiat kepada Allah, atau bahasa mudahnya dari dosa-dosa yang sudah lalu. Ikhwani fiddin a'azzanillah ta'ala wa iyyakum, itu makna setiap kosakata dari hadis yang sudah kita baca tadi. Penjelasannya sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita langsung ke ma yustafadu minal hadis. Apa sih faidah dari hadis yang sudah kita baca kemarin? Faidah yang pertama adalah sifatu al-wudu'il kamil, sifat wudu yang sempurna yang sudah diperlihatkan oleh sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Utsman mengatakan seperti inilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah yakfi limas harra'si bil ma'i marratan wahidatan. Yakfi itu cukup ketika mengusap kepala. Cukup apa? Marratan wahidatan, cukup satu kali saja, nggak apa-apa. Walaupun ada pendapat yang mengatakan ketika 3 kali sebagaimana anggota badan yang lainnya itu mengikuti sunnah, karena secara umum dalil secara umum mengatakan sunnahnya itu ya 3. Tuh. Kemudian poin yang ketiga dari ma yustafadu minal hadis adalah iltizamut tartibi baina a'dha'il wudu'i, harus tertib berurutan di antara satu anggota tubuh
yang diwudui dengan satu anggota tubuh yang lainnya. Tidak boleh acak setelah ini itu, setelah itu ini, tapi harus berurutan. Maka di sini dikatakan fala yuqaddamu muta'akhkharun, sesuatu yang harusnya diakhirkan jangan didahulukan, ala ma sabaqa, daripada yang sudah lampau. Jadi yang diakhirkan ya diakhirkan, yang didahulukan, jangan dibalik antara keduanya. Itu ma yustafadu minal hadisi. Akhwati a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum, itu mungkin yang bisa Ustadz sampaikan di pertemuan ke-6 ini berkaitan dengan sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ikhwah ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silahkan pertanyaan tersebut dilayangkan di kolom komentar. Semoga saja ada waktu, ada kesempatan dan kemampuan untuk menjawabnya biiznillahi insyaallahu ta'ala. Kita tutup pertemuan pada kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.